warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Letnan Bahar, yaitu sebagai Kepala Tata Usaha di Digital Ewa Pangalila. lihatnya kamera. Kita di sini bersama Ibu Eci. Terus. Iya tak apa Ibu Eci. Ibu Mbak Eci. Ya Mbak Eci. Karena mungkin terlalu tua menjadi ibu-ibu, mari kita panggil Mbak Eci. Mbak Eci, kita akan ngobrol tentang apa ini? Antibiotik. Oh, antibiotik. Ya, antibiotik itu apakah harus kita mengonsumsi antibiotik itu lama atau sampai habis atau gimana? Mungkin ada keterangan, penjelasan. Antibiotik itu sebenarnya ada di dalam tubuh kita sendiri, karena kita itu mempunyai sistem imun dan istilahnya sel darah putih yang bisa memberantas antibiotik tanpa kita mengkonsumsi antibiotik. Dan apabila sistem imun di dalam tubuh kita itu menurun, maka saat itulah kita memerlukan antibiotik. Pada umumnya penggunaan antibiotik itu kan diresepkan 7 sampai 14 hari. Tetapi dalam kasus ringan, antibiotik bisa digunakan beberapa hari saja, misalnya dikonsumsi selama 3 hari. Apakah saya potong dulu, apakah antibiotik itu diperlukan? Obat antibiotik itu selalu diperlukan untuk penggunaan kita itu apa selalu bisa digunakan atau harus tidak digunakan, kita herbal atau apa? Gimana cara untuk tidak terikat dengan antibiotik? Ya, karena antibiotik itu kan fungsinya untuk membunuh atau mencegah infeksi bakteri. Kalau misalnya pasien tersebut tidak terinfeksi bakteri, misalnya disebabkan virus, berarti kan tidak memerlukan antibiotik. Oh, gitu ya. Jadi tidak semua penyakit itu memerlukan antibiotik. Mungkin anti mikroba, anti yang lain, anti judul, anti apa? Pinjol ada nggak itu, Pak? Ya, ada sebenarnya. Ya. Mungkin perlu kita edukasi untuk anti yang lainnya. Terus saya mau tanya lagi untuk apa yang dikhawatirkan penggunaan antibiotik itu? Atau edukasi atau apa ya? Hal yang perlu diperhatikan mungkin ya dengan konsumsi antibiotik. Ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan dengan penggunaan antibiotik. Pertama itu reaksi alergi. Kita kan nggak tahu ya, setiap orang itu kan mempunyai reaksi alergi berbeda-beda. Masyarakat awam biasanya mengkonsumsi antibiotik jenis penisilin, ada amoxicillin, ampicillin, penicillin maupun golongan lain, misalnya golongan cephalosporin, ada cefadroxil, cefotaxim, cefixim maupun yang lainnya, dan itu mempunyai efek yang akan berbeda-beda. Nah, saat itulah kita itu tidak boleh mengonsumsi antibiotik secara swamedikasi. Nah, itu apa itu swamedikasi itu? Ya, pengobatan untuk kita sendiri. Kita harus konsultasi. Ya. Karena antibiotik kan merupakan obat keras ya. Jadi penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Ya. Nah, itu. Untuk penggunaan yang dirawat inap, itu antibiotik digunakan sebagai profilaksis, yaitu pencegah terjadinya infeksi bakteri. Misalnya pada kasus-kasus tertentu, ini mau diadakannya operasi persendian, itu kan mungkin ada akan adanya infeksi bakteri yang berat, itu perlu kita ya. Terima kasih Mbak Eci, mungkin itu bisa menjadi manfaat untuk para pemirsa yang menyaksikan Ewa Menyapa. Jika perlu ada yang ditanyakan, silakan datang ke rumah sakit Marilin Ewa Pangalila. Tentunya tanya obat, tanya apoteker. Tanya apoteker, ya itulah. Jangan kita mencoba-coba beli yang sesuka hati, tidak tahu kadarnya, tidak tahu dosisnya, untuk penggunaannya, itu bisa berbahaya. Tetap saksikan Ewa Menyapa. Selamat siang, Ewa.